Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham BNGA, di mana ada yang request untuk dibahas saham BNGA ini. Kira-kira ini ada turun ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini sejak bulan Maret, akhir Maret sampai saat ini harganya turun kira-kira 25%. Nah, ini mau dibahas seperti format di video saya sebelumnya ya, mau dibahas kenapanya kira-kira dan siapa dan kemudian apakah saat ini waktunya untuk beli atau belum. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan pandangan saya sedikit ya mengenai BNGA ini, di mana BNGA ini merupakan salah satu sahamnya Pak Lo Keng Hong yang diharapkan bisa menyamai BBCA di masa yang akan datang. Nanti kita akan cek kira-kira butuh apa saja ya untuk bisa menjadi seperti BBCA. Nah, pertama-tama saya akan bahas dulu, ini saya sudah pernah bahas di video tanggal 15 Januari 2024. Waktu itu harganya di 17.50 ya, waktu itu saya memprediksi harganya akan ranging aja di area 1650 sampai 1815. Tapi ternyata dia breakout dari resisten ranging ya 1815, kemudian dia naik sampai 2200 dan sekarang kembali turun ke area ranging 1650 sampai 1815. Nah, kira-kira kenapa ya ada penurunan ini, kemudian siapa yang menurunkan, dan apakah saat ini saatnya yang beli atau tidak. Nah, pertama kita akan bahas dulu dari sisi laporan keuangannya dulu per April ya. Saya tidak bahas yang kuartal 1, saya bahasnya yang April saja yang lebih update. Kita lihat ya, saya bandingkan dengan 2023, April 2023 dan April 2024. Ya, seperti biasa nanti kita akan bandingkan pertama kredit yang diberikan ya. Di tahun April 2023 142,9 triliun. Di April 2024 naik ya, meskipun nggak terlalu signifikan, tapi masih naik. Kemudian dari sisi dana pihak ketiganya ada giro 69 triliun. Di sini gironya naik ya. Kemudian tabungan 78,3 triliun naik jadi 81. Kemudian depositonya ini turun 92,4 ke 90,6. Jadi ini malah bagus kalau turun ya, karena kan justru dananya jadi murah ya, jadi kasa. Ya, kemudian kita cek dari kinerjanya ya, untuk apa? Untuk balance sheet-nya sih baik-baik saja. Kemudian kita cek dari kinerjanya ya. Untuk pendapatan bunga bersihnya di tahun 2023 April itu sampai April 4,2 triliun pendapatan bunganya. Dan untuk di tahun 2024 ini 4 triliun. Jadi turun dari pendapatan bunga bersihnya nih teman-teman ya. Namun kalau kita cek ya untuk CKPN, wah di tahun 2023 itu sebesar 924 miliar. Sedangkan di tahun 2024 turun separohnya. Jadi bagus ya, meskipun tadi pendapatannya turun, tapi ini CKPN-nya turunnya lebih besar. Ya, jadi membuat labanya naik, di mana di tahun lalu per April 1 Januari sampai April 2 triliun, labanya sekarang sudah mencapai 2,18 triliun. Ya, jadi secara kinerja per bulan April masih oke lah ya, pendapatan turun nggak apa-apa, yang penting kan labanya naik. Ya, kemudian CKPN juga turun, berarti kan membaik gitu ya kualitas kreditnya, dan kredit yang diberikan juga masih meningkat. Ya, overall nggak ada masalah ya. Kemudian kita cek lah, kalau harganya turun, siapa yang menurunkan harganya. Kita lihat dari struktur sahamnya teman-teman ya. Oke, ini saham BNGA ya. Kita lihat ya, ini kita lihat dulu strukturnya seperti apa. Kalau kita lihat BNGA ini saham yang scriptless ada 98,9%, berarti pengendali itu juga sahamnya scriptless ya, di mana pengendalinya kan grup CMB ya. Nah, masuknya ke foreign IB cukup besar di sini. Terbesar keduanya adalah local ID, terbesar ketiganya adalah foreign others. Nah, kalau kita lihat ya secara struktur ini, terbesar kedua setelah pengendali adalah local ID teman-teman ya. Dan salah satunya kan ada Pak Lo Keng Hong, dan mestinya para followernya juga mengikuti ya. Kita lihat jumlahnya di sini naik terus. Ini tadi saya salah ini ya teman-teman ya. Ini saya berubah. Oke. Nah, oke. Nah, jumlahnya tadi naik terus, lokal ID, kemudian
dapat barangnya dari siapa ini rada-rada kurang jelas ya, karena ini foreign IB ini mendilusi semua. Jadi saya sudah siapkan untuk yang kedua. Ini saya take out pengendali ya, foreign IB-nya saya take out. Jadi ini foreign IB di luar pengendali. Ya, kita lihat di sini saham yang floating jadi hanya 7,4 sampai 7,5 karena ada private placement ya. Ada private placement di mana Pak Lo Keng Hung juga ikut ambil bagian dari private placement-nya. Nah, kita lihat teman-teman ya di sini pengendali saham di luar pengendali perusahaan ya. Yang paling besar adalah Lokal ID ini Mei 2023 41,03%, lebih jelas ya. Kemudian terbesar kedua adalah Foreign Others dan terbesar ketiga adalah Lokal IB di tahun 2023 bulan Mei. Apa yang terjadi di Mei 2024? Lokal ID bertambah banyak ya, dari 41% menjadi 49,94%, ini mendekati 50% nih teman-teman ya. Dan kalau sudah di atas 50% biasanya ya sahamnya cukup sulit bergerak ya. Dan cenderung turun biasanya, tapi kan ini beda ya. Ini kan nanti kita akan bahas. Kemudian Lokal IB, kita lihat di sini teman-teman ya. Lokal IB dari dulu terbesar ketiga sekarang habis stoknya ya, dijual semua. Siapa yang beli? Yang beli adalah Lokal ID. Ya, terbesar ketiganya di sini kita juga lihat menjual barangnya ya, dari 17,26% menjadi 16,42%. Nah, mesti punya stok banyak ya, 16%. Nah, jadi siapa yang membuang barang 3 bulan terakhir ini ya? Tadi kan kita cek di sini harga sahamnya kan turun sejak 1 April ya. Nah, sejak April ini turun, berarti kita lihat ya dari data dari April ya, dari Maret, dari Maret, nah akhir Maret ke Mei. Siapa yang buang barang 2 bulan terakhir ini ya, dari Maret sini ya, siapa yang buang barang, kita lihat. Yang buang barang ternyata bukan Lokal IB. Lokal IB ini buang barang tapi nggak terlalu signifikan. Ternyata Foreign IB yang buang barang sangat signifikan, 51 juta. Yang nampung Lokal ID juga, teman-teman ya. Ya, kemudian kalau secara persentase Foreign IB 2,73%, ini 3,4 ya. Jadi memang Foreign IB bank asing ini juga buang barang ya, ikut-ikutan bank lokal nih. Bank lokal sudah mau ngabisin stoknya, ternyata bank asing juga mau jual barang. Nggak tahu apakah mau dihabisin atau tidak. Kalau mau dihabisin dan yang beli Lokal ID mestinya harganya akan tetap turun dulu, kecuali Foreign IB ini bersabar ya, cukup bersabar dalam mendistribusi ya. Kalau nggak sabar harganya akan turun ya, karena Lokal ID pasti nggak akan kuat untuk menampung semua buangan dari Foreign IB. Nah, tadi kan saya sebutkan ya, ini disebut Pak Lo Keng Hung the next, mungkin bisa jadi the next BBCA. Nah, ada dua hal ya, kalau misalnya BNGA ini mau seperti BBCA. Yang pertama tentu saja dari sisi fundamentalnya ya, dari labanya tadi per kuartal 1 2023 itu labanya BNGA 1,68 triliun, sedangkan BBCA 12,88 triliun. Jadi harus naik labanya kira-kira 7,6 kali ya, mestinya masuk ke KBMI 1 juga ya, sama kayak BBCA. Labanya secara fundamental harus naik 7,6 kali. Ya, kemudian apa syarat yang kedua? Syarat yang kedua tentu saja struktur sahamnya juga harus sama atau mirip-mirip lah dengan BBCA. Kita lihat ya, struktur sahamnya BBCA, siapa pengendali utamanya? Ya, Foreign MF. Ini kan di sini 42,6% teman-teman ya. Jadi pengendali perusahaan tidak scriptless sahamnya. Jadi ini murni adalah saham di luar pengendali perusahaan ya. Nah, siapa yang harus menguasai? Foreign MF, Foreign OT, ya ini ada kebetulan di sini dana pensiun ya. Jadi bukan Lokal ID. Ya, bukan Lokal ID. Kalau masih Lokal ID, tentu saja harga sahamnya nggak akan bisa mengikuti sahamnya seperti BBCA meskipun fundamentalnya sama. Ya, jadi struktur sahamnya juga sama. Kita lihat ya di BNGA, Foreign MF di sini. Nah, ini ada pertanda baik teman-teman ya. Dari Mei 2023 sampai Mei 2024, Foreign MF sudah masuk ke top 3-nya nih teman-teman ya. Sudah masuk ke top 3-nya. Ya, Lokal IB sudah exit. Ya, ini Foreign IB mau exit, ya mungkin berpindah ke Foreign MF, tapi
masih jauh. Karena apa? Foreign MF harus jadi yang nomor 1. Ya, dan dia harus ngambil dari mana nih? Harus ngambil dari foreign IB plus 5 misalnya ya. Plus 5 jadi 14. Masih 14, masih jauh. Dia harus ambil dari mana lagi? Ya, lokal IS yang masih jualan, diambil semua misalnya. Tapi kalau selama lokal ID-nya bertambah terus akan sulit untuk mengumpulkan barang ya. Tentu saja akan memakan waktu yang cukup panjang kecuali kinerjanya tadi seperti BBCA ya, dividennya cukup untuk memberikan menutup biaya, memberikan profit kepada lokal ID di sini. Nah, mungkin itu lebih masuk akal ya, harganya akan dinaikkan ya. Langsung supaya lokal ID ya melepas barangnya dengan dikasih profit. Ya, kalau enggak ya akan lama sekali bergeraknya. Ya, tapi ini sudah ada good news di sini, foreign MF-nya sudah mulai naik ya. Dan kita bandingkan tadi kan Pak Lo Keng Hung punya saham di sini tuh ya. 938 juta. Punya Pak Lo Keng Hung ada berapa? Di sini saya sudah cek ya, Pak Lo Keng Hung ini di sini punya per 1 Januari 2023. Mestinya ini bukan per 1 Januari ya, per 31 Desember harusnya ya. Ini kan annual report 2024. Ini mestinya 31 Desember ya harusnya ya. Pak Lo Keng Hung punya 19,2 juta, kemudian di Februari atau Maret itu ada private placement 5,59 juta, jadi totalnya dia punya 24 juta lembar saham BNKA. Ya, 24 juta dibagi dengan 938 tentu saja masih kecil jumlahnya, tidak terlalu signifikan ya. Jadi followernya jauh lebih banyak daripada Pak Lo Keng Hung. Ya, jika dikalikan ya di total ya. Oke, nah sekarang yang terakhir ya, kita sudah tahu siapanya. Yang terakhir, apakah saatnya beli? Ini sudah turun nih segini. Mungkin saya punya 2 jawaban ya. Kalau teman-teman mau trading di saham ini, mungkin ya bisa cari saham yang lain. Kenapa? Karena ini dikuasai oleh lokal ID. Kita akan sulit mendeteksi harganya sahamnya akan naik atau turun. Ya, karena yang menggerakkan ini kan banyak orang gitu ya. Tidak satu tujuan, jadi harganya mungkin cenderung tarik-tarikan ya, jual beli gitu ya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman beli untuk diinvest secara jangka panjang ya silahkan aja, karena ini rutin bagi dividen ya, dengan yieldnya sekarang mungkin kisaran 7% ya. Kalau tujuannya itu ya silahkan saja teman-teman mungkin bisa beli, dan mestinya sih kalau tujuannya jangka panjang ya teman-teman nggak akan khawatir kalau harga sahamnya turun. Justru teman-teman akan senang, happy, dan berharap harganya akan turun lagi. Karena apa, teman-teman? Konsepnya jangka panjang. Ya, semakin turun, teman-teman ada dana, dapat dividen, belikan lagi. Ya, mestinya seperti itu. Tapi kalau turun kemudian mencari tahu kenapa, ya berarti teman-teman konsepnya masih mau trading di saham ini ya. Kalau mau trading sih saran saya masih banyak saham lain yang bagus untuk trading ya. Terutama yang tadi ya, salah satunya mungkin BBCA, yang tadi saya sebut ya, dimana apa penggeraknya ini. Nah, penggeraknya ini jelas teman-teman ya, penggerak harganya jelas. Jadi ketika 2 bulan ini BCA turun, berarti yang paling besar buang barang. Ketika BCA naik all time high, yang paling besar beli barang. Kan seperti itu ya, karena ini satu tujuan ya. Mungkin kepalanya cuma 10 orang atau 20 orang, kalau ini kan kepalanya bisa ratusan ribu orang ya lokal ID ya. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, jadi mungkin itu aja dari saya. Ini sekilas pandangan dari saya mengenai saham BNKA. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.